Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C, kelompok 11, akan mempresentasikan sejarah seni rupa dan desain, bagian desain minimalis. Dengan anggota kelompok, Muhammad Resetyo, 2105, 2010, 111, Koni Afadata, 2105, 2010, 112, Yulijes Garcia, 2105, 2010, 113, Dewi Sekar-Laras, 2105, 2010, 114, Naufal Atailah, 2105, 2010, 115, Yasinta Fitria, 2105, 2010, 116. Definisi, desain minimalis adalah desain yang fokus pada kesederhanaan. Desain ini hanya mengekspresikan elemen yang penting dan diperlukan saja. Minimalisme ini adalah seni yang cenderung menggunakan elemen minimum. Oleh karena itu, desain minimalis cenderung menyingkirkan komponen yang berlebihan dan tidak perlu. Untuk sejarahnya, yang pertama, desain minimalis mulai dikenal pada awal abad 20 dengan rancangan arsitektur sekitar tahun 1920-an. Hal ini mulai tercetus pasca Perang Dunia Pertama dan Van der Rohe adalah salah satu arsitek terkemuka pertama yang menggunakan arsitektur minimalis. Desain minimalis pada saat itu diminati karena dianggap tidak membutuhkan berbagai macam bahan. Karena saat itu semakin banyak macam bahan akan semakin mahal biayanya. Dua orang yang berhasil mempopulerkan desain minimalis awalnya adalah dua orang arsitek, yaitu Ludwig Mies van der Rohe dan Le Corbusier. Slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Tokoh-tokoh dalam aliran seni minimalis diantaranya ialah Donald Judd, Robert Morris, Ronald Blayden, Robert Grosvenor, Carl Andre, Robert Smithson, Fred Sandbeck, Sol Lewitt, dan Larry Bell. Pada tahun 1060-an, sebuah gerakan seni minimalis muncul. Para tokoh aliran seni ini menolak gagasan bahwa seni harus mencerminkan ekspresi pribadi penciptanya. Sebaliknya, mereka mengadopsi gagasan bahwa seni tidak harus mengacu pada apapun selain dirinya, atau seni itu sendiri. Mereka bertujuan untuk membuat karya yang benar-benar objektif atau tidak ekspresif dan non-referensial. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Yasinta Fitria. Penerapan seni minimalis di masa lalu dan masa kini memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Di masa lalu, seni minimalis diterapkan pada seni pahat, seni lukis, dan seiring berkembangnya zaman, seni minimalis berubah penerapannya menjadi hunian seperti arsitektur dan desain interior. Namun, tidak hanya itu, seni minimalis juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari, cara bisnis, bekerja, sampai ke desain produk. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah saya dapatkan bahwa ajaran Zen peranannya mempengaruhi gaya hidup minimalis terutama pada orang Jepang. Peranan ajaran Zen tersebut mempengaruhi gaya hidup minimalis orang Jepang dari 4 aspek berikut. Yang pertama adalah aspek hunian. Dengan gaya minimalis modern yang banyak diminati di kalangan masyarakat masa kini. Yang kedua, dari aspek makanan, adalah dengan membeli makanan seperlunya dan mencegah agar tubuh tidak kelebihan makanan yang tidak dibutuhkan dan justru akan menimbulkan penyakit yang menyebabkan obesitas. Yang ketiga adalah dari aspek kesenian, adalah maraknya konsep minimalisme pada karya seni di tahun 1960 hingga 1970 yang menyondongkan karya seni dengan mengurangi bentuk artistik atas dasar pertimbangan logika dan kesederhanaan. Keempat, dari aspek kebudayaan. Perkembangan seni berlangsung dari waktu yang lama dan setiap zaman itu berubah-ubah. Inovasi yang dikawinkan dengan unsur budaya lokal secara keilmuan dalam budaya desain secara lebih arif. Hasil dari dua gaya desain tersebut akan melahirkan inovasi baru yang sedikit welcoming dan untuk perkembangan aspek kebudayaan yang lebih baru, yang mungkin lebih kontemporer dan lebih fleksibel terhadap kebudayaan di zaman sekarang dan zaman tradisional, yang mungkin saja bisa digemari oleh kebudayaan barat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Koni Afadata.
Desain minimalis memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki bentuk geometris, umumnya berbentuk persegi dan bujur sangkar untuk memberikan bentuk yang presisi dan tajam. Yang kedua adalah repetisi bentuk atau pengulangan bentuk. Yang ketiga adalah menggunakan warna-warna monokrom dan warna-warna primer seperti hitam, abu-abu, putih, biru, merah, dan kuning. Yang keempat adalah tidak terdapat bayangan atau shading ataupun transisi halus. Karena kekontrasan antar warna, lukisan tersebut terlihat seperti tempelan stiker. Yang kelima adalah memiliki garis yang tegas. Hal ini karena teknik sapuan kuas yang digunakan adalah teknik hard edge. Yang keenam adalah tidak adanya ekspresi pada gambar. Pemilihan warna gelap seperti hitam bukan berarti lukisan tersebut membawakan kesan suram kepada penikmat karya. Yang ketujuh adalah tidak memiliki makna spesifik, karena para seniman membuat karya murni dari apa yang sedang mereka pikirkan, dan berusaha membuatnya senetral mungkin. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Frank Stella, what you see is what you see, yang artinya adalah apa yang kamu lihat adalah yang kamu lihat. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Eulogize. Keunggulan desain minimalisme. Yang pertama, minimalisme tidak mengurangi fungsi utama dan keindahan. Minimalisme merupakan salah satu aliran dalam seni rupa yang berusaha mengurangi bahkan membuang semua elemen yang tidak atau kurang berguna tanpa mengurangi fungsi utama dan keindahan. Yang kedua, minimalisme lebih mengedepankan kesederhanaan. Minimalisme adalah sebuah pemikiran yang berusaha mengurangi kerumitan atau kompleksitas pada suatu objek dan kemudian membuat objek itu menjadi lebih sederhana dalam berbagai aspek. Yang ketiga, minimalisme lebih memerankan penting dalam bidang seni minimalisme. Minimalisme memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam desain web, film, game, dan lain-lainnya. Sebagai contohnya, saya mengambil peran minimalisme dalam film A Documentary About the Important Things. Film dokumenter itu menceritakan tentang pola hidup minimalis yang penting untuk kita ketahui. Apa saja sih manfaatnya? Bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, kekurangan desain minimalisme ini, yang pertama, tidak terlalu memperhatikan detail desain yang ada. Yang kedua, bagi beberapa orang terlihat terlalu sederhana. Yang ketiga, tidak memiliki ciri khas tertentu. Yang keempat, mudah bosan jika sering dilihat. Yang kelima, tidak mudah membuat desain minimalisme yang mudah dilihat dan rapi. Yang keenam, terkesan kosong dan tanpa makna. Yang ketujuh, tren desain minimalis yang mudah berubah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Dewi Sekar Laras. Selanjutnya, saya akan memberikan kritik, saran, dan apresiasi mengenai kekurangan dan kelebihan desain minimalis. Yang pertama, kritik. Kebanyakan desain minimalis terlalu sederhana, sehingga membuat orang yang melihat cepat bosan karena karya tersebut kurang memiliki daya tarik tertentu. Kedua, orang kurang bisa mengambil makna yang tersirat di dalam desain tersebut karena karya minimalis tidak terlalu detail. Yang ketiga, minimalisme terlihat sederhana yang dapat memunculkan rasa bosan terhadap orang-orang tertentu, yakni orang yang tidak memiliki wawasan luas dalam seni minimalis. Saran, sebaiknya warna yang digunakan di dalam desain lebih beragam dan menarik, meskipun desain yang dibuat itu sederhana. Apresiasi. 1. Desain minimalis seringkali mengikuti adanya perkembangan zaman. Itu adalah hal yang baik dan patut untuk dipertahankan ke depannya. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tidak membutuhkan banyak ragam atau banyak jenis. Yang ketiga,
bahan yang digunakan tidak beragam sehingga membutuhkan biaya yang sedikit dan tidak banyak. Oleh karena itu, pengeluaran yang dikeluarkan pada saat kita mendesain tidak terlalu banyak. Sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai definisi tokoh, ciri-ciri, keunggulan, kekurangan, dan hal lainnya seputar desain minimalis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.